Hai minasan, konnichiwa. Bertemu lagi dalam video tuntas bahas Minano Nihongo 1 bab 11. Kali ini kita akan bahas Daiju Ikka. Daiju Ikka kita akan belajar tentang satuan bilangan. Satuan hitung ya. Di sini minasan bisa lihat o atau ga nani ya, hitotsu, hitori, ichimai, ichidai. Ya, hitotsu, hitori, ichimai, ichidai ini adalah kata bantu bilangannya, dan terakhir ditutup dengan doshi, yaitu kata kerja. Kita lihat langsung reibungnya. Membeli 5 buah jeruk. Membeli 5 buah jeruk. Di sini membeli adalah doshinya. Ya, 5 buah adalah kata bantu bilangannya dan jeruk ini adalah objeknya. Nah, karena di sini membeli, jadi kita menggunakan partikel o ya. Hai, Nihongo de menjadi mikan o itsutsu kaimasu. Mikan o itsutsu kaimasu. Ya, setelah kata bantu bilangan tidak perlu menggunakan joshi. Tidak perlu menggunakan partikel apapun. Jadi setelah kata bantu bilangan langsung kata kerja. Sekali lagi, setelah kata bantu bilangan langsung kata kerja. Baiklah, contoh berikutnya yaitu memiliki 2 orang saudara atau ada 2 orang saudara. Nihongo de kyodai ga futari imasu. Kyodai ga futari imasu ya. Kyodai itu adalah saudara kandung. Ya, 2 orang ini adalah kata bantu bilangannya yaitu futari, dan ada atau memiliki itu bisa menggunakan imas. Ya, di sini sekali lagi diingatkan setelah kata bantu bilangan tidak perlu partikel. Baiklah, selanjutnya kita lihat reibung berikutnya yaitu sandoichi dan kite. Di sini kita bikin kalimatnya tolong sandwich 2 buah. Tolong sandwich 2 buah. Ya, tolong sandwich 2 buah. Jadi Nihongo de menjadi sandoichi o 2 tsu kudasai. Sandoichi o 2 tsu kudasai. Di sini kita menggunakan kudasai ya, tolong. Bisa minasan ganti dengan onegai shimasu ya. Jadi kalau misalnya lagi chumon shimasu, memesan di restoran de, tolong saya pesan sandwich 2 buah dong ya. Sandwich o 2 tsu kudasai. Sandwich o 2 tsu kudasai. Ya, ingat sekali lagi tidak ada kata bantu partikel setelah kata bantu bilangan. Berikutnya di sini ada kite. Kita lihat reibungnya itu menerima perangko 6 helai. Menerima perangko 6 helai. Di sini kata bantu bilangannya perlu kita perhatikan dengan seksama. Mari kita coba lihat. Menerima perangko 6 helai itu kiteo rokumai moraimashita. Kiteo rokumai moraimashita. Di sini kata bantu bilangannya adalah rokumai. Sementara yang untuk sandoichi kita menggunakan futatsu. Mai itu dipergunakan buat kata bantu bilangan untuk menunjukkan benda-benda yang tipis. Ya, lembaran ya, misalnya contohnya kite, terus hagaki, kartu pos, terus kertas, kami ya. Pokoknya semua yang berbentuk helai atau lembaran kita menggunakan satuan bilangannya mai. Baik, selanjutnya contoh berikutnya yaitu di sini ada ototo dan eakong. Ototo dan eakong. Di sini kita reibungnya adalah memiliki 2 orang adik laki-laki. Memiliki 2 orang adik laki-laki ya. Kita lihat lagi kata ganti bilangannya itu 2 orang ya, 2 orang. Ya, 2 orang itu menjadi futari ya. Ototo ga futari imasu ya. Di sini kita menggunakan ga karena di sini kata kerjanya doshinya adalah imasu ya. Ototo ga futari imasu. Yang kedua yaitu memiliki 1 AC. Memiliki 1 AC ya, memiliki 1 AC. Ya, eakon ga ichidai arimasu. Ya, eakon ga ichidai arimasu. Di sini karena eakon adalah benda mati ya, tidak hidup, maka kita menggunakan arimasu. Sementara untuk contoh yang di atasnya adalah benda hidup, maka kita menggunakan imasu. Sekali lagi, setelah kata bantu bilangan tidak ada partikel ya. Setelah kata bantu bilangan langsung kata kerja, tidak ada partikel ya. Baiklah, di sini kita bisa lihat hitotsu ya, untuk menyebutkan 1 buah, 2 buah secara umum ya, universal itu kita bisa menggunakan ya kata-kata berikut ini. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu
5つ 6つ 7つ 8つ 9つto ya. Minasang bisa dihafalkan 1 sampai 10. Ya, untuk 10 ini nggak ada tsu-nya ya, to. Jadi tidak to tsu gitu bukan ya. Jadi to aja ya. Jadi misalnya mikao to kaimasu ya, mikao to kaimasu ya, membeli jeruk 10 buah ya. Di sini minasang bisa hafalkan ya, karena ini sangat penting. Selanjutnya untuk kata bantu orang yaitu hitori ya. Ini cara menggunakannya hitori, futari ya. Untuk 1 sama 2 orang itu berbeda. Hitori, futari. 3 orang itu sampai seterusnya tinggal menambahkan ning, sangning, yongning, goning dan seterusnya. Ya, ingat hitori, futari, sangning dan seterusnya. Untuk kata bantu bilangan lembaran atau helai kita bisa menggunakan mai ya. Ini juga gampang, kantang des. Penggunaannya menggunakan ichimai, nimai, sangmai dan seterusnya. Begitu juga untuk dai. Ya, dai ini adalah untuk mengungkapkan unit ya, atau satuan bilangan yang untuk barang-barang besar. Ya, misalnya bisa mobil, kuruma, reizoko, kulkas, pasokong, laptop dan sebagainya yang gede-gede. Jadi ini juga hitungannya gampang, kantang des, ichidai, nidai, sangdai dan seterusnya. Ya, ini adalah untuk kata tanyanya. Ya, ini adalah kata tanya bilangan. Di sini kita bisa lihat ikutsu. Ya, ikutsu itu secara umum ya dipakai berapa buah ya, berapa pieces. Nah, ikutsu ya bisa dipakai buat kudamono, buah-buahan ya, bisa dipakai buat sepatu ya dan lain sebagainya. Nah, di sini yang keduanya adalah nanmai. Nanmai itu berapa lembar ya. Di sini contohnya misalnya kite, kami, satsu ya. Satsu ga nanmai arimasu ka? Nih, satsu ga nanmai arimasu ka? Kite ga nanmai arimasu ka? Ya, nanmai. Nah, untuk orang kita pakai nanning ya. Nanning imasu ka? Ada berapa orang? Nanning imasu ka? Ya, untuk kata tanya gede, barang besar, unit, 1 unit, 2 unit, berapa unit? Ya, nandai. Ya, nandai arimasu ka? Kuruma ga nandai arimasu ka? Reizouko ga nandai arimasu ka? Ya. Nah, di sini ada tambahan ya, 2 di bawah ini adalah untuk satuan hitung hewan ya, hewan. Di sini kita menggunakan nanbiki. Ya, nanbiki. Inu ga nanbiki imasu ka? Neko ga nanbiki imasu ka? Ya. Di sini kita menggunakan kata bantu hitung berapa ekor, itu nanbiki. Nah, berikutnya yang terakhir itu nansatsu. Nansatsu ini berapa eksemplar ya. Ini biasanya buat majalah, buku, kamus ya yang berjilid-jilid ya. Nansatsu, berapa eksemplar. Hongga nansatsu arimasu ka? Hongga nansatsu arimasu ka? Hai. Contoh kalimat tanyanya. Nah, berikutnya yaitu ada berapa laptop di kantor? Di kantor ada berapa laptop? Ya. Jimusho ni pasokon ga nandai arimasu ka? Jimusho ni pasokon ga nandai arimasu ka? Ya, misalnya kita jawab 20 berarti jimusho ni pasokon ga 20 dai arimasu. Jimusho ni pasokon ga 20 dai arimasu. Jadi di sini tinggal kita ganti ya, selebihnya sama ya, jimusho ni ya, di atas sama bawah juga jimusho ni, pasokon ga, atas juga pasokon ga, bawah juga pasokon ga. Ya, di sini nandai kata tanyanya kita ganti sama jawabannya. Nandai 20 dai. Nandai 20 dai. Arimasu ka, karena dia bertanya pakai ka. Jadi kalau kita menjawab kita nggak usah pakai ka. Jadi ka-nya dihilangin. Jimusho ni pasokon ga 20 dai arimasu. Atau bisa kita langsung jawab aja 38 dai arimasu ya. Jadi yang di depannya itu nggak perlu disebutin lagi, langsung jumlahnya ya. Ada 38 unit ya. 38 dai arimasu. Hai, do deshita ka? Wakarimashita ka? Kantang desu yo ne. Ja, sugi ne. Sugi no bunpo, sugi no bunkei ya, tata bahasa berikutnya yaitu nani nani ya. Jikang ni nani nani kai. Jikang ni nani nani kai. Kai di sini adalah frekuensi melakukan ya. Jadi berapa kali ya? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, sementara jikang ni itu adalah dalam kurun waktu ya, dalam durasi waktu sekian berapa kali melakukannya misalnya. Oke, kita cek contohnya dalam penggunaan kalimat itu seperti apa sih?
Misalnya di sini dalam 1 minggu 3 kali olahraga. Ya, jadi dalam 1 minggu, dalam ini berarti kita menggunakan partikel ni ya, karena dia menunjukkan waktu. Ya, 1 minggunya, 1 minggu itu isyukang. Jadi isyukang ya, isyukang. Ya, jadi durasinya adalah isyukang. Isyukang nih berapa kali frekuensinya? 3 kali. 3 kali itu sangkai ya, sangkai. Sangkai. Olahraga kita bisa pakai supotsu shimasu atau undo shimasu ya. Di sini reibungnya jadi isyukang ni 3 回スポーツをします。1週間に3回スポーツをします. Ya, dalam 1 minggu 1週間に 3 kali 3 kali ngapain? Olahraga. Spotsu wo shimasu. Ya, ingat sekali lagi, setelah kata bantu bilangan itu tidak perlu menggunakan partikel apapun. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Di sini doshinya, kata kerjanya ada kaimono shimasu sama sakao shimasu ya, saka. Ya, dalam sebulan 2 kali berbelanja. Dalam sebulan 2 kali berbelanja. Sebulan itu ikagetsu. Ya, jadi berarti ikagetsu ni ya, belanja 2 kali. Ikagetsu ni 2 kai kaimono shimasu. Ya, ikagetsu ni 2 kai kaimono shimasu. Nah, berikutnya dalam setahun bermain sepak bola kira-kira 5 kali. Ya, dalam setahun, ichinen ni 5 kai gurai sakao shimasu. Di sini kita lihat ada penggunaan gurai ya. Gurai itu adalah kira-kira. Ya, ichinen ni 5 kai gurai. Ya, 5 kai gurai, kira-kira 5 kali ya. 5 kai gurai sakao shimasu. Ya, untuk rumusnya, bukan rumus ya, untuk polanya kita bisa lihat di sini jikang itu bisa kita ganti dengan nichi, misalnya ichinichi atau isyukang 1 minggu, ikkagetsu ya 1 bulan, ichineng ya 1 tahun. Nah, untuk durasinya itu terserah mau ikai, nikai, sangkai, yongkai, dan ujungnya di paling terakhir pasti ditutup dengan doshi atau kata kerjanya ya, kegiatan yang ngapain ya. Oke, ini untuk patternnya. Nah, berikutnya contoh kalimat ya, reibung berikutnya yaitu berapa kali nonton film dalam sebulan? Berapa kali ya? Tadi kita menggunakan kai ya, ikai, nikai, sangkai, yongkai dan seterusnya. Maka untuk kata tanyanya berapa kali itu pastinya nangkai. Hai, so desu ne, nangkai. Nangkai. Ya, ikagetsu ni nangkai ya. Ikagetsu ni ya, dalam sebulan. Ini adalah kurun waktunya yaitu ikagetsu. Ikagetsu ni ya, jangan lupa partikel ni-nya. Ikagetsu ni berapa kali? Nangkai. Ya, nangkai. Ngapain ya? Melihat film atau nonton film. Eiga o mimasu ka? Ikagetsu ni nangkai eiga o mimasu ka? Ikagetsu ni nangkai eiga o mimasu ka? Ya, misalnya jawabnya ikagetsu ni 2 kai eiga o mimasu. Ikagetsu ni 2 kai eiga o mimasu. Sama ya, seperti tadi patternnya, polanya kita hanya mengganti pada kata tanyanya saja. Nangkai kita ganti 2 kai dan ka-nya kita hapus karena dia bukan pertanyaan. Ya, jadi selebihnya sama ya. Ikagetsu ni 2 kai eiga o mimasu. Atau simpelnya kita bisa langsung jawab, misalnya nggak nonton nih. Iye zenzen mimasen. Iye zenzen mimasen. Tidak nonton sama sekali. Nah, di sini kita memakai kosakata atau kotoba zenzen. Zenzen itu artinya tidak sama sekali. Jadi karena dia itu adalah tidak, maka kita harus menggunakan bentuk negatif. Ya, jadi nggak bisa zenzen mimas ya. Zenzen mimas itu dekimasen, tidak bisa. Jadi zenzen mimasen. Zenzen mimasen. Baiklah, untuk bungkei selanjutnya yang ketiga, sambangme. Di sini ada basho de jikang nani nani. Ya, basho de jikang nani nani. Apaan sih ini maksudnya ya? Langsung aja, misalnya belajar bahasa Jepang 6 bulan di Sakura. Ya, belajar bahasa Jepang 6 bulan di Sakura. Berarti kalau kita lihat pattern di atas bungkeinya basho. Bashonya berarti Sakura ya. Sakura de. Jikangnya adalah 6 bulan. Jikangnya 6 bulan. Ngapain? Belajar bahasa Jepang. Ini kegiatannya. Ini nihongo-nya menjadi Sakura de ya. Sini basho de. Sakura de 6 bulan. Rokkagetsu. Yang ngapain? Nihongo benkyou shimashita. Ya, jadi dia udah belajar nih, udah selesai.
Sakura de 6ヶ月日本語を勉強しました。どうでしたか皆さん? Musukashi desu ka? Oke, kita lihat contoh berikutnya nih supaya lebih paham. Nah, di sini ada kuni dan jimusho. Nah, belajar bahasa Cina 1 tahun di negara, ya maksudnya negaranya negara asal, ya jibun no kuni. Ya, belajar bahasa Cina 1 tahun di negara asal. Berarti basho tempatnya adalah negara, kuni. Jikangnya, durasinya adalah 1 tahun, ichinenkang. Nah, ichineng. Yang ngapain dia? Belajar bahasa Cina. Ya, jadi reibungnya menjadi kunide. Ya, kunide ichinen chugokugo naraimashita. Ya, kunide ichinen chugokugo naraimashita. Oke, untuk kalimat selanjutnya di sini kita menggunakan jimusho. Ya, bekerja 9 jam di kantor. Bekerja 9 jam di kantor. Ya, jimusho de 9 jikan. Nah, jimusho de 9 jikan hatarakimasu. Jimusho de 9 jikan hatarakimasu ya. Ingat beda antara kuji dan kujikang. Kuji adalah jam 9, sementara kujikang adalah 9 jam. Oke, jam 9 berbeda dengan 9 jam. Kuji dan kujikang. Hai. Selanjutnya, di sini ada bumpo atau tata bahasa yang keempat. Nani kara, nani made, jikang kakarimas ya. Kakarimas sendiri itu artinya adalah menghabiskan atau memakan atau memerlukan ya. Baik itu bisa kita memerlukan waktu atau menghabiskan uang ya. Itu bisa menggunakan kakarimas. Nah, di sini kita contoh kalimatnya, reibungnya adalah dari rumah ke kantor naik sepeda motor memakan waktu 30 menit. Di sini dari rumah nani kara sampai ke kantor ya, kantor made. Naik sepeda motor memakan waktu 30 menit ya. Nihongo de jadi uchikara kaisha made baiku de 30 分 kakarimasu. Uchikara ya, dari rumah sampai ke kantor, kaisha made naik sepeda motor. Ini berarti menggunakan alat, makanya kita menggunakan partikel de. Ya, baiku de memakan waktu 30 menit. 30 分 kakarimasu ya. Uchikara kaisha made baiku de 30 分 kakarimasu. Nah, di sini ya, untuk secara umumnya membutuhkan atau menghabiskan atau memerlukan ya, kakarimas itu bisa pakai jikang. Misalnya ichijikang kakarimas. Ya, 1 jam. Shukang minggu, ishyukang kakarimas ya, membutuhkan waktu 1 minggu. Ichinen kakarimas misalnya ya, ichinen kakarimas, ichinenkang kakarimas, membutuhkan waktu 1 tahun. Misalnya ini lagi ichimang eng kakarimas, membutuhkan uang 10.000 yen, ichimang eng kakarimas. Atau ini metoru, 5 metoru kakarimas, membutuhkan panjang 5 meter, 5 metoru kakarimas. Atau ini bisa pakai hyakumai kakarimas ya, hyakumai kakarimas, membutuhkan 100 lembar. Ya, jadi bisa menggunakan apa aja ya yang bisa kita pakai, yang membutuhkan, memerlukan, itu bisa menggunakan satuan apapun. Hai, contoh berikutnya. Dari negara asal ke Jepang naik pesawat memakan waktu 10 jam. Ya, dari negara asal tadi kuni ya, dari kara ke Jepang ya, sampai Jepang berarti nihon made. Naik pesawat hikoki ya, hikoki. Di sini ada hikoki. Ya, memakan waktu 10 jam ya, memakan waktu 10 jam. Pasti ada kakarimasnya nih karena memakan waktu ya. Di kuni kara nihon made hikoki de 10 jikan kakarimasu. Nah, hikoki de 10 jikan, 10 jam. Kalau jam 10, 10. Ya, ini 10 jam, 10 jikan. 10 jikan kakarimasu ya. Dari Bekasi ke Bandung naik kereta memakan waktu 2 jam. Ini juga patternnya onaji ya, sama yang di atas. Nah, Bekasi kara Bandung made densha de 2 jikan kakarimasu ya. 2 jikan kakarimasu. Ya. Nah, untuk kata tanyanya minasan juga gampang ya, tinggal ganti ya, ganti nijikangnya sama nanjikang kakarimasu ka, berapa jam ya, nanjikang kakarimasu ka misalnya. Mau nanya berapa jam. Atau mau nanya berapa lembar, membutuhkan berapa lembar, nanmai kakarimasu ka ya, nanmai kakarimasu ka. Nah,
Butuh berapa minggu? Nanshukan kakarimasu ka? Ya, nanshukan kakarimasu ka? Hai, kita lihat lagi contoh berikutnya. Dari rumah ke supermarket jalan kaki memakan waktu berapa lama? Uchi kara supa made aruite. Ya, jalan kaki itu aruite. Dono kurai kakarimasu ka? Nah, di sini kita menggunakan kata tanya universal yaitu dono kurai. Ya, dono kurai, kira-kira berapa, ya, kira-kira memakan waktu, ya. Dono kurai itu kira-kira memakan waktu, ya, secara umum ini, ya, dono kurai, ya. Berbeda dengan tadi nanjikan kurai, ya, nanjikan kakarimasu ka atau nanshukan kakarimasu ka. Nah, ini lebih universal, lebih umum, jadi minasang bisa pakai ini untuk bertanya apa aja. Dono kurai kakarimasu ka? Ya, dono kurai kakarimasu ka? Ya, misalnya 20 menit, 20 kakarimasu. Atau baiku de 5 kakarimasu, ya. Terserah mau jawabnya gimana. Baik, sampai di sini mudah-mudahan penjelasannya bisa dimengerti, teman-teman. Untuk agar lebih paham lagi, kita bisa coba kerjakan renshu mondai. Ya, renshu mondai yang ada di sini Ichibang kara Gobang made, kita cek seberapa pahamkah kita dengan materi di bab 11 ini. Nanti pembahasannya ada di kolom komentar. Ja, mata sugi no video de. Otsukaresama deshita. Ja ne, arigatou gozaimashita. Bye bye.